Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azril Abdirrahman. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai tunnel VPN. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai bridge. Nah, di sini kita akan belajar tentang tunnel VPN. Ya, apa sih itu tunnel VPN, teman-teman? Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya untuk istilah VPN, yang mungkin teman-teman juga sering menggunakannya untuk mengakses istilahnya ya yang sudah diblokir di negara kita ya, gitu istilahnya gitu. Nah, untuk tunnel VPN itu apa sih, teman-teman? Nah, VPN itu artinya itu adalah virtual private network, yang dimana tunnel VPN adalah jalur transkripsi yang digunakan untuk mengamankan koneksi internet antar perangkat pengguna dan server VPN. Dengan menggunakan tunnel VPN, data yang dikirim dan diterima akan dilindungi dari penyadap, perantas, dan sensor oleh pihak ketiga seperti penyedia layanan internet ISP. Nah, pada praktek tunnel VPN di sini kita akan belajar mengenai jenis-jenis tunnel VPN. Nah, tunnel VPN itu yang kita akan belajar itu ada 4, teman-teman. Yang pertama kita akan belajar tentang EUIP. Ya. Nah, EUIP itu apa sih, teman-teman? Nah, mungkin teman-teman belum pada tahu ya. EUIP adalah protokol tunneling yang dikembangkan oleh Mikrotik untuk menghubungkan jaringan internet melalui koneksi IP dengan EUIP 2 atau lebih jaringan lokal yang terpisah secara geografis dapat dihubungkan melalui seolah-olah berada dalam satu jaringan fisik, yang artinya di mana nih, kita ambil contoh pada topologi di sini. Di sini ada PC yang tidak saling terhubung melalui kabel ya. Di sini kita akan berusaha untuk menghubungkannya. Oke, kita langsung saja ke konfigurasinya, teman-teman. Oke, di sini kalian menambahkan yang terlebih dahulu, kalian menambahkan ISP atau internet. Nah, terus kalian tambahkan juga 2 mikrotik. Di sini masing-masing dihubungkan ke Ethernet. Nah, terus kalian tambahkan juga 2 PC. Untuk mikrotiknya itu terserah versi berapa. Kalau saya menggunakan versi 6, teman-teman. Oke. Setelah itu kalian buka ke mikrotik satunya. Jangan lupa kalian ganti nama menjadi mikrotik 1 dengan ketikan perintah system identity set name, terserah kalian mau nambah apa. Terus kalian IP DHCP untuk login ke Winbox ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menyelesaikan contoh kasusnya itu yaitu masing-masing PC bisa terhubung. Nah, ini masing-masing PC bisa terhubung walaupun tidak ada kabel ya, harus melewati router, dan router harus melewati ISP di sini agar bisa terhubung ya, teman-teman. Nah, untuk caranya untuk berkomunikasi atau terhubung itu kita membutuhkan tunnel. Nah, tunnel itu apa sih, teman-teman? Nah, tunnel itu bagaikan jembatan ya, teman-teman, atau terowongan ya. Tunnel itu bagaikan terowongan atau jembatan dari mikrotik 1 ke mikrotik 2. Kita coba jabarkan terlebih dahulu. Saling terhubung. Nah, kita akan membuat virtual air device. Nah, mikrotik 1 itu seperti perusahaan. Kita coba untuk mengambil contoh di sini, di mana mikrotik 1 itu bagaikan perusahaan ya, teman-teman. Perusahaan yang ada di Pemalang. Kita coba. Pusatnya itu di Pemalang. Dan mikrotik 2 itu perusahaan yang sama dengan toko yang ada di Semarang, istilahnya itu cabang lah. Untuk pusatnya itu ada di Pemalang. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan cara EUIP yang tadi saya sudah sampaikan dari awal, yang dimana kita akan belajar tentang EUIP, yang dimana cara ini sering digunakan untuk tunnel VPN. Nah, oke, di sini kita jabarkan terlebih dahulu. PC-nya jangan lupa dijalankan ya, teman-teman, dan PC-nya itu juga harus disiapkan IP. Kita jabarkan IP-nya untuk IP
maksudnya. Oke. Untuk PC 1 IP nya itu ini ya teman-teman. Untuk PC 2 terserah kalian mau buat berapa, ini sebagai contoh saja. Nah, selanjutnya kita langsung ke konfigurasi ke Gimbok. Pertama-tama kita ke Microtik 1 terlebih dahulu, kita ke interface. Terus ke interface ini kita ke pilihan EOIP tunnel. Nah, terus kita tambahkan di sini untuk EOIP tunnel. Di sini kalian tambahkan saja EOIP tunnel to Semarang. Karena ingin pergi ke Semarang, pusatnya kan di ini ya. Terus untuk remote address-nya itu kita masukkan IP Microtik 2 nya teman-teman, yang dimana IP Microtik 2 itu 81 ya kan? Ya, 81. Oke. Setelah itu tunnel ID-nya kalian isikan saja bebas 15, terus kalian apply dan oke. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi selanjutnya kita terus ke bridge. Di sini kalian tambahkan, untuk bridge kalian tambahkan namanya itu terserah. Untuk saya mah bebas bridge saja. Terus apply dan oke. Nah, untuk kita selanjutnya kita ke ports, terus kita tambahkan. Untuk interface-nya kita pilih yang to Semarang. Ya. Setelah itu untuk bridge-nya itu pilih bridge 1, kita play dan oke. Nah, selanjutnya tambahkan lagi untuk interface-nya itu kita pilih Ether 2. Terus bridge-nya itu kita pilih bridge 1, ya benar, bridge 2, bridge 1. Kita play dan oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga konfigurasi ke Microtik 2 yang sama ya seperti tadi. Kita pergi ke bridge, kita tambahkan ganti aja bridge 2, play dan oke. Kita ke port, kita tambahkan di sini. Di sini kita pilih yang berarti kita edit dulu di mana tuh interface ya, lupa saya tuh. Kita ke interface list, EOIP maksudnya, EOIP tunnel. Kita tambahkan EOIP tunnel tadi belum sih, kalau Microtik 1 interface EOIP 2 berarti 2 itu Pemalang. Selanjutnya untuk remote address-nya kita masukkan IP yang IP Microtik 1, IP Microtik 106 10.0.137.106. Untuk tunnel ID-nya sama seperti tadi. Selanjutnya kita apply dan oke. Terus kita ke IP, kita ke bridge. Terus kita tadi sudah menambahkan bridge-nya ya teman-teman. Terus kita ke port, tambahkan di sini pilih yang EOIP tunnel 2 to Pemalang. Terus bridge-nya kita pilih yang bridge 2, kita play dan oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk interface-nya itu Ether 2, bridge-nya 2 dan kita play dan oke. Nah, selanjutnya kita coba untuk menambahkan IP pada masing-masing di sini. Kita coba tambahkan IP yang seperti tadi 1.168.1.19. Oke, kita tunggu. Oke, sudah
tambah. Setelah itu kita tambahkan lagi juga di ping copy maaf IP 92.168.1.20. Oke, kita coba show IP. Oke, di sini sudah ya, tapi kita belum menambahkan gateway-nya. Show IP. Oke, kita coba ping ke PC 2 apakah sudah terhubung atau tidak. 192.168.1.3.1.20 dan DTL ya teman-teman. Kita coba untuk PC 2 ke PC 1 ping 192.168.1.19 dan TTL ya. Jadi di sini sudah terhubung satu sama lain. Nah, di sini kita akan ini kan kita sudah terhubung ya teman-teman antar PC, akan tetapi masih belum bisa untuk internetan ya teman-teman. Kita coba ping Google ya, apakah sudah bisa internetan apa belum. Ping 8.8.8.8. Wah, no gateway phone, berarti kita belum bisa internetan teman-teman, belum terhubung oleh internet. Nah, langsung saja kita ke konfigurasinya agar PC 1 dan PC 2 bisa terhubung ke internet. Nah, oke, kita ke konfigurasinya, kita ke MikroTik 1. Di sini kita ke IP address, terus kita tambahkan IP-nya. Untuk address IP-nya itu 192.168.1.1/24. Untuk ethernya itu yang menghubungkan untuk interface-nya itu yang bridge 1. Terus kita play dan oke. Kita tambahkan juga di MikroTik 2 di IP address, kita tambahkan 192.168.1.37 1.2/24 bridge di sini, bridge 2. Terus kita apply dan oke. Terus kita jangan lupa untuk biar gampang aja ya, kita DHCP setup. Kita ke MikroTik 1 terlebih dahulu, MikroTik 2 aja biasa. Kita ke IP DHCP server, terus DHCP setup. Untuk di sini kita pilih yang interface-nya bridge 2. Terus kita next. Oke, successfully. Setelah itu terus kita ke firewall NAT. Nah, untuk firewall NAT ini kita tambahkan saja untuk chainnya itu SRC NAT, out inverternya itu ether 1, terus actionnya itu masquerade. Kita play dan oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga di PC 1. Kita DHCP setup dulu terlebih dahulu. Di sini kita pilih yang bridge 1. Kita next. Oke, successfully. Nah, terus itu kita tambahkan juga untuk IP firewall. Maksudnya firewall NAT, bukan IP ya. Tambahkan SSL NAT untuk out inversion itu ether 1, actionnya itu masquerade. Nah, selanjutnya kita play dan oke. Kita coba ke MikroTik, masing-masing MikroTik. Kita coba untuk ping Google atau apakah bisa terhubung di central sini. Ping 8.8.8 TTL ya, sudah terhubung. Kita coba ke
mikrotik 2, kita ke new terminal, C, kita ping Google ping 8888 dan TTL juga teman-teman. Oke, kita coba juga ke PC nya ya. Kita coba ping 8.8.8. Oh maaf, belum lupa di IP di HCP dulu teman-teman. Tadi kita sudah menyiapkan IP di HCP. Nah, Dora, jadi kalau Dora berhasil, kalau DD nggak berhasil. Kita coba ping, kita ke PC 2 dulu. Kita di sini IP di HCP, oke, Dora ya. Terus kita coba ke PC 1 ya. Oke, langsung aja ke PC 2, kita coba ping Google apakah sudah terhubung ke internet dan TTL teman-teman. Oke, PC 1 apakah TTL juga akan terhubung dengan Google dan TTL juga teman-teman. Oke, jadi kita sudah berhasil untuk menghubungkan atau praktek tunnel VPN dengan jenis UIP yang dimana sudah terhubung antara PC di sini ya, PC 1 dan PC 2 yang dimana tidak ada kabel yang menghubungkan, jadi sudah terhubung ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke jenis tunnel VPN yang kedua. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah belajar tentang yang UIP. Nah, selanjutnya itu jenisnya itu ada PPTP. Nah, PPTP itu apa sih? Nah, itu seperti EIO yang dimana kekurangannya itu jenis ini adalah hanya bisa satu subnet ya teman-teman, yang dimana kita contoh saja di sini. Di sini subnetnya itu tidak bisa cuma berarti 0/24. Pada konsep PPTP ini memiliki konsep yaitu server dan klien, yang dimana pada server yang dimaksud adalah perusahaan pemalang ya teman-teman, dan kliennya adalah di perusahaan Semarang gitu teman, untuk konsep dari PPTP. Oke, kita langsung saja ke konfigurasinya. Untuk konfigurasinya itu kalian harus mematikan semua konfigurasi yang tadi kalian buat pada praktek UIP ya. Berhubung saya sudah, jadi kita langsung saja ke konfigurasinya. Kita ke mikrotik 1. Oke, untuk penghapusannya itu kalian bisa hapus semua kecuali untuk yang firewall NAT ya. Oke, kita ke mikrotik 1. Setelah itu kita tambahkan IP address terlebih dahulu. Di sini IP addressnya itu 192.168.1.1/24. Untuk ethernya itu kita gunakan ether 2 dikarenakan ini masih ada ya. Bentar, berarti ini belum dihapus ini IP, tapi percuma deh. IP address di sini kita menggunakan ether 2 karena kita sudah bisa ya. 1.168.1.0/1.1 teman-teman. Nah, terus interface-nya ether 2 kita play. Oke, selanjutnya kita ke DHCP setup. Terus kita next. Di sini kita pilihnya di ether 2. Kita next saja, next. Nah, selanjutnya kita juga tidak lupa untuk menambahkan di mikrotik 2. Seperti tadi kita tambahkan IP address 10.168.2.1/24. Untuk ethernya seperti tadi ether 2. Terus kita apply
dan oke. Jangan lupa untuk DHCP setupnya, tapi di atap 2. Next. Nah selanjutnya kita akan mencoba apakah sudah siap untuk konfigurasi BBTP apa belum. Intinya itu apakah sudah terhubung ke internet apa belum, teman-teman. Kita coba ping Google menggunakan. Nah sudah ya, berarti kita coba dulu di Mikrotik satunya. Ping 838. Oh coba cek dan detail ya teman-teman. Jadi kita sudah siap untuk melakukan konfigurasi PPTP dengan konsep ini adalah Mikrotik 1 itu sebagai server dan Mikrotik 2 itu sebagai client, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke konfigurasinya, yang dimana kita ke Mikrotik 1, terus kita pilih yang P3, terus kita pada tahapan ini kita pilih PPT server, terus enable-nya kita centang, kita play dan oke. Nah selanjutnya kita pilih yang secret, terus kita tambahkan untuk di sini kalian namanya bebas ya. Di sini saya namanya Asril PPTP. Selanjutnya passwordnya bebas, yang mudah-mudah aja biar tidak lupa ya. Selanjutnya servisnya itu BBTP, terus lokal addressnya itu kita isikan IP tambahan ya teman-teman. Untuk di sini kan Mikrotik 1 kan IP-nya belum ada, kita tambahkan aja sebagai contoh 10.10.10.1. Terus remote address-nya kita isikan 10.10.10.2. Untuk IP yang ini untuk yang remote address itu kita masukkan IP Mikrotik, IP client ya. Untuk local address kita masukkan IP server ya. Nah selanjutnya kita apply dan apply. Oke. Ini ada kesalahan kok ya. Oh ini ada koma teman-teman. Dan oke. Nah selanjutnya kita ke Mikrotik 2 untuk melakukan konfigurasi selanjutnya. Terus kita tidak usah ke dalam bridge lagi ya, kita ke P3. Di sini kita tidak usah ke secret lagi, kita ke tanda plus saja, kita pilih PPTP client. Nah untuk di sini kita masukkan name-nya yaitu terserah, misalnya PPTP aja. Terus untuk download-nya, konektornya itu kita isikan IP Mikrotik 1 yang dimana yang di perintahnya 10 IP DHCP client print. Terus 137 ya, 137.106 ya. Selanjutnya untuk usernya yang tadi kita buat di Mikrotik 1 yaitu Asril PPTP, terus passwordnya jangan lupa 123. Nah terus selanjutnya kita apply dan oke. Nah jika di sini IP address ada muncul, nah ini teman-teman, jika sudah muncul berarti untuk langkah konfigurasinya kita sudah berhasil ya teman-teman.
Di sini kita niatnya untuk menghubungkan antar router terlebih dahulu, untuk PC-nya nanti aja, nanti selanjutnya. Ini untuk kita di sini kita coba ping ke mikrotik 2, mikrotik 1 maksudnya, ping 10.10.10.1 TTL ya teman-teman. Nah, kita ke mikrotik 1, kita ke new terminal, kita ping ke mikrotik 2 dan ada lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjutnya untuk menghubungkan antar PC ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk melakukan konfigurasi pada agar terhubung PC 1 dan PC 2 agar saling terhubung itu kalian harus menggunakan static routing, dimana untuk konfigurasinya kita ke mikrotik 1, selanjutnya kita ke IP root, nah selanjutnya di sini kan kita tambahkan saja untuk IP rootnya itu kita 2.0/24. Selanjutnya gateway-nya itu yang dilewati oleh kabelnya T2, terus kita apply dan oke. Selanjutnya kita ke mikrotik 2 juga, jangan lupa untuk melakukan konfigurasinya. Kita ke IP root, terus kita tambahkan seperti tadi 192.168.1.0/24. gateway-nya 10.10.10.10.1. Oke, boleh dan oke, langsung saja kita untuk nge-nya kita ke PC 1 lebih dahulu, kita ke DHCP dulu, DHCP Dora ya, IP DHCP. Nah di sini pada PC 1 itu kita mendapatkan IP 192.168.1.252 dan di sini IP DHCP-nya itu 254. Nah selanjutnya kita coba ping ke PC 2 TTL ya teman-teman. Nah untuk PC 2 ke PC 1 2.1.1.252 dan TTL juga teman-teman. Jadi kita sudah berhasil untuk menghubungkan pin antar DC ya teman-teman. Jadi kontak PPTP sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya untuk jenis yang ketiga kita lanjutkan saja. Oke teman-teman, jenis tunnel VPN ketiga yaitu L2TP, yang dimana L2TP itu seperti PPTP yang dimana konfigurasinya itu sama, tapi dari segi keamanannya itu berbeda, yang dimana untuk L2TP itu sering digunakan di lapangan karena keamanannya lebih terjamin ya teman-teman. Nah untuk konfigurasi L2TP itu kalian harus menonaktifkan terlebih dahulu konfigurasi sebelumnya, yang dimana konfigurasi PPTP itu harus kalian didisablekan ya. Yang harus kalian didisablekan itu untuk PPP3 kalian kan nanti PPT server di enable-nya centangnya itu dihapus. Terus untuk ini untuk mikrotik 1 dan 2 ya. Setelah itu untuk IP root juga kalian nonaktifkan juga, tapi gak usah dihapus ya. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasinya. Yang pertama
kita ke PPP. Nah di sini tadi kan ada PPTP server ya, nah, kita nonaktifkan. Terus kita ke L2TP server, terus kita centang. Nah di sini kenapa tampilannya itu lebih keamanannya itu lebih menjamin, karena di sini ada fitur di sini user apps. Nah di sini kita coba untuk yes. Nah untuk IPsec secret-nya itu yang dimana itu agar lebih kuat security-nya ya teman-teman. Nah terus kalian isikan saja seperti password 1 2 3 ya, 1 2 3 aja. Play dan oke. Nah selanjutnya kalian langsung saja untuk ke L2TP secret. Nah ini L2TP di sini. Nah di sini kalian isikan untuk name-nya itu kalian isikan saja terserah. Saya Asril L2TP. Terus untuk passwordnya itu 123. Terus servisnya itu L2TP digunakan saya. Terus untuk local address itu untuk IP yang tadi ya, untuk yang 10.10.10, tapi ini yang untuk servernya. Nah ini untuk lainnya 10.10.10.2. Terus kita apply dan oke. Kita juga konfigurasi ke MikroTik 2, jangan lupa. Nah untuk MikroTik 2 seperti tadi, tidak deh, untuk ini kan klien ya teman-teman. Kita ke interface, setelah itu kita ke L interface, terus kita tambahkan saja, terus kita pilih yang L2TP client. Setelah itu name-nya itu terserah, langsung aja skip. Untuk konektornya itu menggunakan IP MikroTik 1 yang diberikan dengan perintah IP DHCP client print 10.10.0.137.100. Nah selanjutnya itu usernya yang tadi kita buat Asril L2TP. Ini bener sih, ada ini nih. Passwordnya 123. Terus use IPS. Terus kalian apply aja langsung dan oke. Nah kita coba untuk IP address. Nah di sini udah ditambahkan otomatis untuk ini, untuk client dan ini untuk servernya. Langsung saja. Di sini kan masih belum terhubung ya, kita coba ke PC 1. Kita untuk mapping, kita coba show IP. Nah di sini itu kita untuk terhubung itu belum bisa ya teman-teman. Nah ini kita akan caranya agar bisa terhubung ya. Oke. Caranya itu kalian ke MikroTik 1, terus di IP root. Di sini kan tadi di enable, kita di disable, kita di enable aja. Nggak dihapus ya Allah. Hapus aduh. Tadi berarti siapa ini berarti? IP DHCP root. Nggak dihapus sih. Aduh. Oh dua ya. Oh ya, paham. 192.168.
10.10.10.2 ya kan ya. Terus kita play dan oke. Nah ini kan teman-teman, ini variable terhubung dan ininya di enable. Nah kita coba untuk mapping, kita ulang soal IP sama saja ya IP nya. Kita coba ping ke PC 1, berhasil ya teman-teman. Dan kita coba ping ke PC 1 ke PC 2 dan berhasil ya teman-teman. Oke, kita sudah berhasil untuk melakukan tunnel VPN jenis ketiga yang dimana L2TP ya. Kita sudah berhasil. Kita lanjut langsung ke jenis yang terakhir. Untuk jenis tunnel VPN yang terakhir atau yang keempat itu ada PPOE. Nah, PPOE itu apa sih teman-teman? Nah, PPOE itu berbeda dengan L2TP dan PPTP, yang dimana PPOE itu berfungsi mengamankan layer 2 koneksi. Dengan contoh di sini ISP mendapatkan IP dan router juga mendapatkan IP dan PC bisa terhubung oleh internet. Namun PPOP itu lebih aman ya teman-teman dari L2TP. Nah, L2TP kan keamanannya juga kan baik ya, tapi PPOE itu juga lebih baik dari L2TP, yang dimana jika kita ambil contoh, jika PC ini ingin terhubung oleh internet, harus diperlukan yang namanya username dan password untuk bisa berinternetan. Nah, untuk konfigurasinya itu gimana sih teman-teman? Nah, di sini kalian menambahkan internet. Di sini untuk topik lainnya atau login baru ya. Dan mikrotik 2 mikrotik dan 1 PC. Nah, mikrotik 1 itu bagaikan ISP atau server. Nah, untuk mikrotik 2 itu sebagai customer ya, yang dimana customer ini untuk menghubungkan ke PC atau komputer ya. Untuk konfigurasinya itu gimana ya teman-teman? Konfigurasinya itu kita aktifkan mode roaming terlebih dahulu. Di sini kita login dulu ya. Untuk ke Winbox-nya ketikkan IP di ACP client print. Terus ini untuk IP-nya itu kalian untuk login ke Winbox-nya. Di sini saya sudah login ya. Nah, selanjutnya kalian aktifkan mode roaming terlebih dahulu dengan tools roaming enable yes. Terus kalian apply aja. Nah, selanjutnya kalian ke mikrotik 2 nih. Mikrotik 2 untuk mengaktifkannya dengan ketikkan perintah tools roaming saya enable yes. Oke, sudah ya teman-teman. Terus di sini kita new Winbox. Selanjutnya itu kita ke konektor roaming. Nah, ini udah ada ya mikrotik 2. Sebelumnya kalian juga bisa ganti terlebih dahulu ya, biar tidak double namanya. Nah, di sini untuk konfigurasinya, jika kalian sudah di konektor roaming, kita ke mikrotik pertama untuk konfigurasi yang pertama ya. Sebentar teman-teman. Kita ke mikrotik yang pertama, mikrotik 1. Di sini ini ada PP, terus ini PPO server. Nah, ini kan jadi server ya. Kita di sini tambahkan saja untuk namanya itu service 1, bebas terserah. Nah, di sini untuk interface-nya itu Ether 2. Terus di sini kita langsung apply aja. Oke. Dan selanjutnya untuk secret. Nah, di sini kita tambahkan juga untuk name-nya itu terserah aja. Kita tuliskan aja Azril PPOE. PPOE. Terus passwordnya itu kita buat aja terserah 1, 2, 3. Dan servisnya itu kita pilih yang PPOE. Terus profilnya itu default benar. Setelah itu di local address-nya kita isikan
10.10 ya. Ini IP yang terhubung, kita buat aja perumpamaan ini IP Ether mikrotik 1 Ether 2 titik 1 dan remote addressnya itu 10.10.10.2 ya. Nah ini mikrotik 1 Ether 2 itu IP-nya 10.10.1. Nah ini mikrotik 2 Ether 1 IP-nya 10.10.2. Selanjutnya kita play dan oke. Nah selanjutnya kita ke firewall NAT. Nah di sini kita tambahkan untuk chain-nya itu SRC NAT, out interface-nya itu kita Ether 1. Ether 1, terus untuk di sini mana? Oh enggak ada. Action-nya kita pilih yang masquerade. Kita play dan oke. Nah kita coba terlebih dahulu di new terminal apakah mikrotik 1 sudah terhubung oleh internet atau belum. Kita coba ping Google ya. Nah TTL ya teman-teman, berarti mikrotik 1 sudah terhubung oleh internet. Nah selanjutnya kita ke konfigurasi customer-nya. Nah untuk customer-nya kita buka ke mikrotik 2. Selanjutnya kita ke interface. Nah di sini kita tambahkan saja, kita pilih yang PPOE client. Nah untuk namanya itu PPOE terserah ya. Untuk interface-nya itu kita pilih Ether 1 ya benar. Dan kita langsung ke dialog aja. Nah untuk name-nya itu yang tadi ya teman-teman, yang tadi kita tambahkan di mikrotik 1 yaitu Asril PPOE. Untuk passwordnya 123 mau balik ya. Di sini untuk usernya PPOE. Di sini hapus saja, dikosongin aja passwordnya, jangan lupa 123. Terus untuk add default root kita centang, dan untuk user DNS nya juga kita centang ya. Biar apa sih? Ya biar terhubung teman-teman. Terus kita play dan oke. Kita coba ke new terminal apakah bisa terhubung. Di sini mikrotik 2 terhubung dengan internet. TTL ya teman-teman, berarti mikrotik 2 sudah terhubung oleh internet. Lanjut kita konfigurasi agar PC atau komputer juga bisa ikut terhubung oleh internet. Kita ke IP address, kita di sini tambahkan. Selanjutnya kita tambahkan IP-nya 192.168.1.1/24 dan Ethernya itu kita pilih Ether 2. Soalnya mikrotik 2 ke PC itu Ether 2 ya kabelnya. Selanjutnya kita play dan oke. Selanjutnya kita ke IP DHCP server untuk DHCP setup ya. Terus kita DHCP setup, kita pilih Ether 2. Kita next. Oke, successfully. Dan jangan lupa kita ke firewall NAT. Kita tambahkan juga untuk di sini SSL NAT dan out interface-nya itu PPOE yang tadi kita tambahkan. Terus action-nya kita masquerade agar bisa terhubung oleh internet ya teman-teman. Terus kita oke dan play. Nah kita coba aja langsung ke PC-nya. Kita coba untuk ping Google ping 888 IP DHCP dulu teman-teman. Kalau itu langsung di 888 udah bisa. Nah ini udah ya, untuk DHCP nya sudah masuk, IP nya kita mendapatkan IP
192.168.1.254. Nah, kita coba ping 888. Nah, TTL ya teman-teman. Wih, tengok. Wah, ini ngepak teman-teman. Kita coba lagi ya. Nah, TTL ya, TTL teman-teman. Tuh tengok. Ini mungkin jaringannya yang lemah ya teman-teman. Jadi putus ya. Nah, di sini kan sudah terhubung ya untuk PC-nya. Terhubung internet ya. Ini walaupun kadang temot. Ini teman-teman. Ini pihak dari Netap lagi menguji kesabaran saya. Nah, di sini kan PC saya tuh sudah terhubung internet. Nah, di sini kita akan fitur yang dimana kita bisa dapat membatasi penggunaan internet di PC ini ya teman-teman, yang hanya kita coba untuk membatasi atau limitnya itu sebesar 2 megabyte ya, 2 megabyte. Nah, itu aja teman-teman. Nah, untuk konfigurasinya itu gimana sih? Nah, kita langsung saja kita ke mikrotik 2. Mikrotik 2 sih. Kita ke mikrotik 1. Nah, kita ke PPP. Terus secret. Di sini default ya, bener ya, sesuai dengan. Kita terus ke profil, kita pilih default. Nah, di sini kita pilih limits. Nah, di sini kita 2M aja. Isikan aja 2 mega. Ini berarti 2 sampai 2 batasannya ya. Jadi tidak bisa lebih ya teman-teman. Tidak bisa 3, 4 ataupun 5. Jadi batasnya cuma 5 doang. Ini batasnya 2 aja. Nah, cara testingnya itu gimana sih? Nah, kalau di sini kan nggak bisa ya teman-teman. Kita tambahkan terlebih dahulu Ubuntu desktop. Kita ganti dulu. Tambahnya di Docker IO ya. Desktop. Nah, ini select. Kita ganti aja namanya Ubuntu. Terus kita scroll ke bawah untuk enter 1 di RGB kita centang, dan primary console kita ganti RDB biar bisa terkoneksi ya teman-teman. Nah, ini PC yang udah dulu kita matikan dan kita buang ya, kita delete. Nah, langsung aja ke Ubuntu-nya. Selanjutnya kita aktifkan. Kita coba klik. Oke teman-teman, tadi ada permasalahan pada kabelnya, yang dimana tadi kabelnya itu kalau nggak salah ether 4 ya, ether 3 ya, ether 3 kalau nggak salah. Nah, itu kan saya bingung lah. Nah, itu saya hapus lagi ya, ini mungkin ini ngebug dari sistemnya. Nah, di sini saya sudah nambahkan Docker IO yang sama. Di sini kita aja ke sini, terus kalian ke menu, terus di sistem kalian ke LX terminal, kita ketik IP. Nah, di sini IP-nya sudah muncul ya di sini ya. Nah, kalau sudah berhasil berarti. Nah, selanjutnya kita coba untuk tes kecepatan internetnya, apakah yang dari kita setting itu benar atau salah. Kita ke Chrome aja. Nah, kita ke situs speed test untuk mengetes internet kecepatan kita. Nah, ini prosesnya itu berat ya teman-teman, agak lama. Di sini speed test oleh Oracle. Sini kita continue aja, terus kita tunggu mana nggak ada mulainya.
meledak. Nggak meledak sih. Nah di sini udah ada mulai ya. Kita ketikkan aja, pencet aja mulai gitu teman-teman. Nah di sini prosesnya menghubungkan di sini patah-patah. Nah ini sudah ya teman-teman. Ini kita sudah berhasil untuk speed test dan hasilnya di bawah 2 ya. Ini mungkin gara-gara internetnya. Nah ini ya, internetnya saya juga emang rendah ya. Nah di sini di bawah dari 2 Mbps ya teman-teman. Oke. Mungkin itu saja praktek pada PPOE. Maksudnya jenis-jenis tunnel VPN yang dimana dari 4 jenis tersebut kita sudah belajar semuanya ya teman-teman. Oke. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam praktikumnya atau kurang paham. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.